akan mempresentasikan lintasan terpendek atau shortest path. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lugede Risma Kusuma Dewi dengan NIM 2255013014. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada pengertian dari shortest path atau lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki bobot minimum atau bobot yang paling kecil. Contoh dari lintasan terpendek yaitu ada menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat dari dua buah kota, kemudian juga menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah jaringan atau dua buah terminal pada jaringan komputer. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis shortest path atau jenis dari lintasan terpendek. Yang pertama itu ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Kemudian yang kedua itu ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Nah, selanjutnya itu ada algoritma lintasan terpendek yang akan kami bahas itu ada dua. Yang pertama ada algoritma Grady. Kemudian yang kedua ada algoritma Dijkstra. Algoritma Grady. Algoritma Grady adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah demi langkah. Nah, pada setiap langkah dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengambil pilihan baik yang dapat diperoleh saat itu. Pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh saat itu. Kemudian yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan mencapai optimum global. Kemudian, kelebihan algoritma Grady ini yaitu prinsip pencarian lintasan terpendek memakai fungsi seleksi. Dan itu berguna untuk menentukan jalan tersingkat untuk menuju suatu tempat. Sehingga kita dapat sampai tepat waktu atau dengan waktu tersingkat menuju tujuan. Hasil analisis berdasarkan bobot-bobot yang berbeda menunjukkan bahwa semakin banyak bobot yang diberikan, maka semakin akurat pula data yang dihasilkan. Sehingga menghasilkan waktu yang paling efisien atau efisien seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dari algoritma Grady sendiri. Algoritma Grady ini tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Pemilihan fungsi seleksi mungkin saja terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma ini bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. Karena itu, pada sebagian masalah algoritma Grady tidak terlalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum seperti itu. Kemudian selanjutnya ada contoh permasalahan dari algoritma Grady sendiri. Di layar sudah terlihat gambar. Dari gambar tersebut, kita diminta untuk mencari jalur terpendek dari titik kuning ke titik biru. Pilihan awal yang dipilih algoritma adalah A, karena A lebih pendek daripada D. Pilihan selanjutnya hanya satu, sehingga tidak ada pilihan lain, yaitu selain B, lalu ke C, dan ke tujuan akhir. Maka jaraknya adalah 10,5. Padahal jika menggunakan jalur yang satunya lagi, besar jaraknya itu adalah 7, lebih kecil dari 10,5 tadi. Nah, begitu seterusnya jika seandainya kita jarak A ke B kita umpamakan dengan 1000. Algoritma ini tidak bisa mundur, sehingga mau tidak mau kita harus tetap memilih B seperti itu. Nah, padahal kita tahu bahwa nilai B-nya itu sangat besar. Di sanalah letak kelemahan dari algoritma Grady. Tetapi dengan tidak pernah mundur ke tempat awal untuk mencari jalan alternatif, algoritma ini cepat dalam menyelesaikan pencarian lintasan yang paling cepat atau tercepat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada algoritma Dijkstra, di mana algoritma ini adalah strategi yang paling terkenal untuk mencari lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan pada graf berarah, tetapi selalu benar untuk graf tak berarah. Strategi ini menggunakan strategi Grady sebagai berikut. Pada setiap langkah, ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasan yang ada di simpul-simpul yang belum terpilih itu.
Nah, kemudian contoh dari algoritma Dijkstra sendiri, kita bisa lihat di gambar di layar, yaitu ada gambar sebuah graf, di mana kita diminta untuk menentukan lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lainnya. Yang pertama, jadi lintasan terpendek yang harus kita hitung adalah yang pertama itu lintasan 1 ke lintasan 3. Di mana dia melewati lintasan 1 ke 3 dengan panjang 10, memilih yang 10. Kemudian, bukan memilih, tapi karena diminta dari 1 ke 3, itu memang 10 arah panahnya, dari 1 ke 3 itu jaraknya 10. Sedangkan jika kita diminta dari 3 ke 20, ke 1, maka jaraknya adalah 20, seperti itu. Karena arah panahnya itu dari 3 ke 1, itu jaraknya 20. Nah, selanjutnya dari 1 ke 4. 1 ke 4 itu melalui 1, lintasan 1, 3, kemudian 4 dengan jarak itu 25. 25 ini didapat dari yang pertama, yaitu 1 ke 3 itu adalah 10, kemudian dari 3 ke 4 adalah 15. 10 ditambah 15 adalah 25. Makanya hasilnya 25 simpul 1 ke 4 seperti itu. Kemudian ada simpul 1 ke 2. Simpul 1 ke 2 ini melalui simpul pertama, pertama, ketiga, 4, dan kedua. Di mana lintasan pertama ketiga itu jaraknya 10, kemudian 3 ke 4 jaraknya 15, kemudian dari 4 ke 2 itu jaraknya 20. Jadi 10 ditambah 15 ditambah 20 itu sama dengan 45. Kemudian simpul pertama ke 5 itu melalui simpul 1 dan 5. Di mana jaraknya itu adalah 45. Yang terakhir itu adalah simpul 1 ke 6, itu tidak ada. Nah, itu tadi presentasi untuk contoh, kemudian kita lanjutkan ke contoh dalam kehidupan sehari-hari atau penggunaan atau pemanfaatan dari algoritma Dijkstra ini di kehidupan nyata, yaitu yang pertama ada penggunaan algoritma Dijkstra dalam pencarian ojek online yang terdekat dari lokasi pengguna atau dari lokasi kita menggunakan Android. Kemudian yang kedua, aplikasi pencarian lokasi rumah kos dan jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Yang ketiga, ada pencarian solusi maksimum flow problem dengan penerapan algoritma Dijkstra. Yang keempat, penggunaan algoritma Dijkstra terhadap sebuah sistem informasi biografis. Yang kelima, ada animasi 3D, lintasan terpendek menggunakan algoritma. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Thank you.